Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tantu bidarbillah tuduhu ma sya'allah kulluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarfuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ahata bina bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Surun wa yaqullahu la ilaha illa huwal 'aliyyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ma alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وعدل معذور ومن جميع الشرور تدرسنا بالله تدرسنا بالله تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من سام عرش الله إلى قاير الله صنعته لا تنقضي بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا علمنا ردني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس واردد نظرهم بالتجاس وقلوبهم بالوسواس وأيديهم بالباس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا سال يملا ولا جبل يبقى بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين. إلى حضرة أبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعلى آل بيت الكرام كلهم شيء ليله والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة وإلى وحي والدها كتاب الشيخ محمد بن غالب بن هشام ونفعنا بعلومه والإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ونفعنا بعلومهم كلهم شيء ليله والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة وإلى روحه جميع مشاهدنا وخصوصا شاهدنا وأستاذ وشنا وعلينا ولقد جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولقرابتنا ولأشيراتنا من المؤمنين والأموات كلهم شيء لا إله والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب العالمين. Kelanjutkan kitab As-Siratul Nabawi di halaman yang sama, halaman 440. Ini satu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama 'an naf'a bi'ulumihi wa middana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Qala Ibnu Ishaq radhiyallahu ta'ala anhu wa kana awwal man qadima Makkah bi musabi Quraisyin al-Jaisman bin Abdullah al-Khuzai. Telah berkata Ibnu Ishaq radhiyallahu ta'ala anhu, dan orang yang pertama kali datang ke Mekah menyampaikan berita tentang kekalahan orang musyrikin Quraisy di dalam perang Badar, yaitu Al-Jaisman bin Abdullah al-Khuzai. Jadi dia orang yang pertama kali sampai ke Mekah, dia menyampaikan berita tentang kekalahan kaum musyrikin Quraisy dalam perang Badar. Yang lain belum nyampe, dia sendiri sudah nyampe, ya mungkin naik kuda ya. Faqalu, ketika Al-Jaisman tadi sampai di Mekah, mereka orang-orang Quraisy menyambutnya dan berkata kepada dia, ma waro'aka. Nah, kata orang-orang Quraisy ya kepada Jaisman, ma waro'aka, membawa berita apa? Ya, apa yang kau bawa? Atau berita apa yang kau bawa, wahai Al-Jaisman, dalam perang Badar? Ya, kamu membawa berita apa? Atau apa yang kau bawa berita? Qala, berkata Al-Jaisman, Qutila Utsbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wa Abul Hakam bin Hisham wa Umayyah bin Khalaf wa Zam'ah bin Al-Aswad wa Nabi wa Munabbih ibna Al-Hajjaj wa Abul Ukhturi bin Hisham. Jadi Al-Jaisman tadi menyebutkan, ya, kata dia, kutila, waduh, telah gugur, telah terbunuh, ya, siapa? Utsbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah anaknya, Syaibah bin Rabi'ah, wa Abul Hakam bin Hisham atau Abu Jahal, wa Umayyah bin Khalaf, wa Zam'ah bin Al-Aswad, wa Nubay, wa Munabbih ibna Al-Hajjaj, kedua-duanya anak Al-Hajjaj, wa Abul Ukhturi
bin Hisham. Di sini cuma 9 orang yang disebutkan, padahal masih banyak yang lainnya yang tidak dia sebutkan. Itu semuanya yang dia sebutkan adalah tokoh-tokoh Quraisy yang sangat berpengaruh. Ya, telah gugur. Apa? Falamma ja'ala yu'addidu asyraf Quraisy. Ketika Al-Jaisuman tadi menyebutkan nama-nama pemimpin, ya, nama-nama pemimpin Mekah yang terbunuh. Jadi ketika Jaisuman tadi menyebutkan nama-nama pemimpin Mekah atau tokoh-tokoh orang-orang Quraisy yang terbunuh di Badar, qala Safwan bin Umayyah, berkata Safwan bin Umayyah. Siapa ini Safwan? Anak daripada Umayyah bin Khalaf yang gugur di Badar. Jadi bapaknya ikut ke Badar, anaknya tidak ikut. Bapaknya gugur di Badar. Ya, berkata Safwan bin Umayyah, wa huwa qa'idun fil hijri. Ketika itu dia sedang duduk, ya, di temboknya Hijr Ismail. Temboknya Hijr Ismail yang melingkarnya tuh, ya, yang melingkarnya itu dulu suka dipakai duduk oleh orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, sambil mereka melihat orang-orang yang tawaf dari daerah mana nih mereka datang. Gitu, ya. Sekarang pun suka dipakai, tapi oleh askar-askar. Bakal dipakai jalan-jalan sana kemari ya, sambil ngelap. Atau dipakai oleh siapa tuh? Oleh OB, ya, office boy, ya, dipakai posisian ngelap. Itu dulu terpakai dulu orang-orang Quraisy seperti itu, untuk melihat orang-orang mana saja yang datang ke Mekah melaksanakan tawaf. Dan dipantau terus. Nah, kayak itu Safwan bin Umayyah dia sedang duduk di batu Hijr Ismail yang melingkar tuh, ya. Wallahi iyakul hada, kata Safwan, demi Allah orang ini tidak mempunyai akal. Kepada siapa tuh? Kepada Al-Jaisuman yang menyebutkan tentang terbunuhnya tokoh-tokoh. Kata Safwan, demi Allah orang ini nggak berakal nih, dia gila nih. Tidak mungkin mereka terbunuh, tidak mungkin. Jadi apa? Bang ini tidak percaya. Mau tokoh-tokoh yang dia suka akan terbunuh, dia tidak percaya. Ya, fas'aluhu anni. Coba tanyakan oleh kalian kepada dia tentang diriku. Ya, faqalu. Akhirnya orang-orang Quraisy bertanya kepada siapa? Kepada Al-Jaisuman yang menyampaikan berita tadi. Wa ma fa'ala Safwan bin Umayyah? Hai Al-Jaisuman, Safwan bin Umayyah dia sekarang sedang apa? Jadi nguji, apakah dia gila atau tidak? Ya, nguji, orang-orang ini nguji kepada siapa? Al-Jaisuman ini, apakah ini orang ini gila atau tidak? Diuji kepada siapa? Kepada Sufyan. Wahai Al-Jaisuman, Safwan bin Umayyah sedang apa dia sekarang? Qala, berkata Al-Jaisuman, huwa dzaka jalisan fil hijri. Itu sekarang dia sedang duduk di Hijr, di batu Hijr Ismail. Ya. Wa qad wallahi ra'aitu abahu wa akhahu hina qutila. Kata Al-Jaisuman, demi Allah, sungguh aku telah melihat ayahnya, saudaranya, anaknya, semuanya terbunuh. Aku menyaksikan sendiri mereka terbunuh atau dibunuh oleh orang-orang Ansor dan kaum muslimin pada waktu itu. Dan saya dari dia semakin yakin saya, ya nggak, soal tadi bahwa benar-benar saya pasti Jaisuman ini melihat ya orang-orang tokoh-tokoh Quraisy yang terbunuh pada waktu itu. Nah ini ya tentang berita orang yang pertama kali menyampaikan berita ke Mekah, yaitu siapa? Al-Jaisuman bin Abdullah Al-Khuzai. Wa mas'udallahu ta'ala anhu wa haddatsani Usaim bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas an Ikrimah
maula Ibnu Abbas qala Abu Rafi' maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Ishaq radhiyallahu taala anhu telah menceritakan kepada Husain bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas an Ikrimah, bersumber daripada Sayyidina Ikrimah maula Ibnu Abbas. Ikrimah ini adalah bekas hamba sahayana siapa? Abbas, Al-Abbas, bekas hamba sahaya Al-Abbas. Qala Abu Rafi maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Rafi, juga sama, dia bekas siapa? Hamba sahaya atau pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya banyak dia hamba sahaya. Dia oleh beliau, oleh Rasulullah enggak dimaksud sebagai hamba sahaya, dan sebagai orang yang membantu saja, berkhidmat saja kepada beliau. Di antaranya ini nih Abu Rafi. Abu Rafi. Kuntu gulaman lil Abbas bin Abdul Muttalib. Dulu aku adalah seorang anak kecil yang tinggal bersama Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu oleh Abbas aku disuruh tinggal bersama Rasulullah, menjadi hamba sayanya Rasulullah. Wa kana al-Islam qad dakhalna 'ala ahlil bait. Kata Abu Rafi, wa kana al-Islam qad dakhalna ahlil bait. Islam dulu pernah sampai ke keluarga rumah Al-Abbas. Di waktu Rasulullah masih di Mekah, beliau dakwah secara sir, secara door to door, rahasia ya, secara rahasia, belum secara terang-terangan. Beliau selama 3 tahun dakwah secara sirron. Rasulullah mendatangi tiap-tiap pintu rumah pamannya untuk diajak agar masuk Islam. Sama rumah Abbas, rumah Hamzah, rumah Abu Jahal bersama, Abu Lahab bersama, terus semua diajak oleh Rasulullah agar masuk Islam. Nah, tapi Al-Abbas ini apa? Fa'aslama Al-Abbas. Maka ketika Rasulullah dulu ketika di Mekah, ia menyampaikan dakwah kepada Al-Abbas, paman beliau, Al-Abbas langsung masuk Islam. Wa aslamat Ummul Fadli. Begitu pula istri Al-Abbas namanya Ummul Fadli, beliau pun masuk Islam. Waktu itu beliau masih punya anak kecil, siapa namanya? Abdullah. Dari Abdullah bin Abbas, anak kecil. Ya, masih punya anak kecil. Jadi memungut anak siapa? Abu Rafi. Untuk menemani siapa? Menemani Abdullah. Ya, lalu apa? Ummul Fadli pun istri Al-Abbas ada masuk Islam. Wa kana Al-Abbas yahabu qaumahu. Al-Abbas adalah orang yang sangat disegani, dihormati oleh kaum-kaumnya. Wa yakrahu khilafahu, dan beliau tidak suka untuk berselisih, bertengkar dengan kaum-kaumnya. Karena belum pernah Al-Abbas bertengkar, berselisih dengan kaum-kaumnya, belum pernah. Jadi orang yang sangat tidak suka untuk berselisih, bertengkar dengan kaum-kaum Quraisy, makanya dia menyembunyikan keislamannya. Wa kana islamahu, dan dia menyembunyikan keislamannya Al-Abbas tadi. Dia sudah Islam, tapi ketika berhadapan dengan tokoh-tokoh Quraisy, dia seolah-olah benci, padahal dia sudah Islam. Wa kana zamanin katsirin mutabarrikin fi qaumihi. Al-Abbas adalah orang yang mempunyai harta yang banyak, kaya raya. Seorang saudagar. Seorang pedagang. Ya, tokoh Quraisy, seorang pedagang. Harta dia banyak di mana? Di kaum-kaumnya. Di kaum-kaumnya tadi apabila butuh barang untuk jualan, ya enggak ambil daripada Al-Abbas. Apabila yang butuh uang, pinjam kepada Abbas. Harta dia tadi banyak di mana?
persyaratan di luar kaum Quraisy. Makanya dia disegani, dihormati oleh kaum Quraisy pada waktu itu. Wa kana Abu Lahab. Nah, makanya ketika Rasulullah sudah menikah dengan Siti Khadijah, Rasulullah melihat, ya Pak, melihat apa? Melihat kepada tentang keadaan keluarga Abu Thalib, paman beliau, ya, mempunyai anak yang banyak dan ekonomi Abu Thalib, Abu Thalib itu menjadi anak pas-pasan, ya, anak banyak. Akhirnya Rasulullah bilang kepada Abbas, wahai Abbas, bagaimana kalau kita menanggung kedua putra Abu Thalib? Engkau tahu kan, Abu Thalib dia punya anak banyak, ekonominya dia apa? Pas-pasan. Iya enggak? Saya nggak tega melihat Abu Thalib, wahai Abbas. Akhirnya apa? Abbas setuju. Abbas pun setuju. Rasulullah mengambil siapa? Ali. Abbas mengambil siapa? Ja'far. Mengambil Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib. Dirawat oleh siapa? Diasuh, dirawat, dididik oleh siapa? Oleh Al-Abbas. Kalau Ali didik Rasulullah dalam bidang keilmuan, kalau Abbas apa? Dalam bidang perniagaan, perdagangan. Makanya Ja'far yang dirawat oleh Al-Abbas, dia menjadi seorang saudagar kaya raya. Sedangkan Ali jadi apa? Dia seorang ahlul ilmi. Ahlul ilmi. Jadi Rasulullah berkata apa? Ana mainatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah gudangnya ilmu, Ali adalah pintunya ilmu. Ali dikasih dalam keilmuan, ilmu saja beliau tahu. Tapi Ja'far dididik oleh siapa? Oleh Abbas apa? Tentang harta, perniagaan. Makanya beda. Tapi kekayaan Ja'far tadi tidak begini, tidak. Kan kira dia? Enggak. Ngalah kalah Abbas. Kalau saya orang kaya raya, tapi harta dia orang-orang banyak. Punya milik orang-orang yang membutuhkan. Begitu pula Ja'far, sama seperti itu. Nah, itulah pendidikan daripada apa? Al-Abbas dan Rasulullah SAW yang mendidik kedua putra Abu Thalib yang bernama Ali dan Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib. Wa kana Abu Lahab qad takhallafa an Badr. Jadi Abu Lahab ini ketika mendengar cerita siapa nih Al-Jaisuman, bahwa beberapa tokoh Quraisy, bahkan lebih daripada 10 orang tokoh Quraisy itu terbunuh, Abu Lahab ini stres, gila, sampai dia nantinya pun terhina. Kenapa demikian? Karena tidak ada teman-teman dia. Semuanya teman-teman Abu Lahab itu hampir habis dalam perang Badar. Wa kana Abu Lahab qad takhallafa an Badr. Abu Lahab sendiri ketika dia perang Badar dia tidak ikut dia. Yang lainnya ikut, dia sendiri tidak ikut. Cuman fa ba'atha makanahu Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah. Cuman Abu Lahab tadi mengutus kedudukan dia dalam perang Badar siapa? Mengutus Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah. Jadi dulunya Al-As bin Hisham, ya, bin Al-Mughirah ini dia punya hutang kepada Abu Lahab. Abu Lahab diajak berperang ke Badar oleh Abu Jahal. Jadi mikir, bagaimana ikut enggak nih? Jadi seperti dia tidak ikut. Tapi apa? Aku akan mengutus siapa? Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah. Dia manggil Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah. Kata Abu Lahab, wahai Al-As, engkau kan punya hutang kepadaku, ya, 4.000 dirham. 4.000 dirham. Kau ikut ke Badar bersama Abu Jahal. Sebagai apa? Pengganti daripadaku, utang kau bebas. Seperti Abu Lahab itu. Bagaimana Al-As tadi? Dia mau, karena dia punya hutang, nggak mau ditagih. Akhirnya dia ikut ke Badar. Dia pun mati di Badar.
Wakadzalika sona'u, wakadzalika kanu sona'u. Begitulah keadaan orang-orang Quraisy tadi. Kalau dia tidak ikut dalam suatu perjalanan atau apa saja, peperangan dia tidak ikut. Dia apa? Menyuruh orang untuk ikut bersama dia sebagai apa? Wakil daripada tokoh-tokoh tadi. Tuh seperti itu, ya. Lam yatakhallaf rajulun illa ba'atha makanahu rajulan. Jadi seorang tadi tidak tertinggal, tidak ikut akan kedudukannya atau tempatnya kecuali dia menggantikan seorang sebagai tempat dia. Falamma ja'a al-khabaru an musabi ashabi Badrin min Quraisy, maka ketika datang berita atau sampai berita kepada Abu Lahab tentang terbunuhnya tokoh-tokoh Quraisy di Badar, kabbadahullah wa akhzahu. Allah menghinakan kepada Abu Jahal, kepada siapa? Allah menghinakan wa akhza, dan benar-benar merendahkan kedudukannya di mata atau di mata tokoh orang-orang Quraisy yang lainnya. Kenapa? Seluruhnya, hampir semua teman-teman dia itu meninggal di Badar, tinggal dia sendiri, ya, yang masih hidup karena dia tidak ikut ke Badar. Mungkin kalau ikut ke Badar, mungkin dia mati di Badar karena dia ikut ke Badar. Wajadna fi anfusina quwwatun wa izzan, dan kami mendapatkan, kata siapa? Kata Abu Rafi, dan kami mendapatkan di dalam diri kami kekuatan dan kemuliaan karena kebanyakan tokoh-tokoh Quraisy telah tiada. Qala, berkata Abu Rafi, wa kuntu rajulan dha'ifan, aku adalah seorang yang lemah, lalu bekas hamba sahaya atau budak, ya, orang yang lemah, yang tidak punya kekuatan apa-apa. Kata Abu Rafi, wa kuntu a'malul aqdah, ya, aku ini hanya sebagai buruh atau tukang membuat anak panah. Jadi kerjaan Abu Rafi ini membuat anak panah, membuat anak panah yang biasa dipakai untuk berperang. Jadi keahlian dia itu membuat anak panah, ya. Anhadwa fi hujrati Zamzam, dia membuat anak panah tadi sengaja di depan sumur Zamzam. Jadi dia masang tenda depan sumur Zamzam, ya. Yang membuat anak panah supaya apa? Supaya nanti orang-orang yang tawaf tadi melihat kepada dia, dan ada orang-orang tadi membeli kepada anak panah tadi. Wallahi inni lajalisun fiha, ya, anhatu aqdahi, kata Abu Rafi, demi Allah aku duduk, ya, di bawah kemah yang aku bikin, dan di sana aku membuat anak-anak panah tersebut. Wa indi ummul fadli jalisatun, ketika itu aku ditemani oleh siapa? Istrinya Al-Abbas yang bernama Ummul Fadli. Jadi Ummul Fadli tadi menemani Abu Rafi, yang menemani Abu Rafi yang sedang membuat anak panah. Karena Abu Rafi ini bekas hamba sayanya atau budaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat disayangi oleh Ummul Fadli ini. Dia sudah dianggap keluarga oleh Ummul Fadli ini, ya, Abu Rafi ini. Waqad sarrana ma ja'ana minal khabar, dan sungguh kami pun merasa bergembira, merasa senang bahwa telah datang berita kepada kami akan terbunuhnya tokoh-tokoh Quraisy. Kami senang tuh mendengarnya tuh, termasuk Ummul Fadli pun senang mendengar terbunuhnya tokoh-tokoh Quraisy. Tiba-tiba aqbala Abu Lahab yajurru rijlaihi bisyarrin, tiba-tiba datang kepada kami, menghadap kepada kami, kata Abu Rafi ini, Abu Lahab. Tiba-tiba Abu Lahab datang, ya, nyamperkeun ka Abu Rafi jeung ka Ummul Fadli,
sambil dia berjalan dengan sombongnya. Kata Abu Rafi, hatta jalasa ala tunubil hujrah, sehingga Abu Lahab tadi duduk di atas patok tenda tadi. Kan tenda tadi bawahnya pakai patok ya, pengikat tenda. Ya duduk di situ dekat patok tadi. Ya, fakana zaruhu ila zari, maka punggungnya Abu Lahab itu nempel kepada punggungku tukang-tukang. Nempel kepada punggungku, kata Abu Rafi. Fabainama huwa jalisun idh qala an-nas, maka ketika Abu Lahab tadi sedang duduk, ya, sambil membelakangi Abu Rafi yang sedang membuat anak panah, idh qala an-nas, tiba-tiba orang-orang yang berada di sekitar dia berkata, hada Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Ini adalah Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Oleh Hisham, wasmu Abu Sufyan Al-Mughirah. Kata Ibn Hisham, nama daripada Abu Sufyan adalah Al-Mughirah. Ya, diberi nama dengan nama Abu Sufyan pada namanya Al-Mughirah. Hada Abu Sufyan bin Abdul Harith bin Al-Harith bin Muttalib qad-qadima, ia sungguh telah datang. Kata orang-orang yang pada di sekitar Abu Lahab, oh ini Abu Sufyan datang nih, wahai Abu Lahab. Faqala Abu Lahab, maka berkata Abu Lahab, halumma ilayya, kemarilah engkau wahai saudara. Fa innaka la'amril khabar, maka demi Allah mungkin engkau mempunyai berita. Karena Abu Sufyan tadi adalah orang-orang yang menjadi pemimpin di dalam syariah atau perniagaan orang-orang Quraisy kemana? Ke Syam, yang dipimpin dulu oleh Abu Sufyan. Qala fajalasa ilaihi, masih panjang ya, waktunya sudah sampai habis. Wallahu a'lam. Nanti ceritanya kita sambung lagi di bulan Syawal. Wallahu a'lam. Qala fajalasa ilaihi. Kita baca doa salat. Al-Hadiniyah ila hadirin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى حضرات نبي الله آدم وذريته من المرسلين والصلاة والسلام والعباد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومولانا آمين والرسولين رضي الله تعالى عنهم كلهم شهدوا لهم. والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم الحمراء والوالدين والصلاة والسلام ورضينا ولا حسيننا وأستاذنا ومديننا وربنا مشينا شهدنا ونتعلمون كلهم شيء إلههم. والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا الله يا علي يا عظيم يا حليم. أنت ربي وعلمك حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. اللهم سخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين. واغفر لنا فإنك خير الغافرين. وارحمنا فإنك خير الراحمين. واغفر لنا فإنك خير الفاتحين.
الراشدين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلهي علمك دافع عن السؤال اكفني بحق مفاتحة السؤال وكرمك دافع عن المقال اكفني بحق مفاتحة المقالات وحسن ما في ضميري وحسن ما في ضميري وحسن ما في ضميري. يا الله يا الله يا الله يا صريخ المستصرخين يا مفرج كرب المكروبين فرج 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 عن همي وغمي فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita lanjutkan Iyya'ul-Muddin jilid 3 halaman 322 baris ke-9 dari 323 ya, baris ke-11 dari atas. Tapi berhadal amri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi'ulumihi wa amiddana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Fa bi mithli hadzal amri yanbaghi an yathbuta qadamahu wa yatadhakkara fi muqabalati 'azmi 'amalihi 'azma malikil akhirati ونعيم الجنة ودوامها أبد الآباد. ففي مثل هذا الأمر maka di dalam perumpamaan urusan seperti ini yang bagi sepantasnya dia ayat buta qadamahu, dia menetapkan menguatkan kedua kakinya agar jangan sampai goyah akan akidahnya. Dia kuatkan dulu kakinya, akidahnya agar jangan sampai goyah. Wa yatadhakkar, dan juga dia harus selalu ingat fi muqabalati, di dalam membandingkan azmi amalihi, akan keagungan amal perbuatannya yang dia lakukan, azma malikil akhirah, akan keagungan raja akhirat, wa na'imul jannah, dan kenikmatan surga, wa dawamaha abadal abad, dan kenikmatan surga tadi adalah dawam, kekal selama-lamanya, tidak akan sampai hilang punah yang namanya kenikmatan surga. Ya, umpamanya hari ini kita merasakan kenikmatan dalam surga, itu akan hilang terus kekal selama-lamanya. Berbeda dengan kenikmatan dunia. Kalau kenikmatan dunia sebentar hilang, detik mungkin hilang. Kalau kenikmatan dunia surga itu apa? Dawam abadal abad, kekal selama-lamanya. Wa azma ghadabillah, dan besarnya kemurkaan Allah, wa maktihi, dan kutukan Allah. Bagi siapa? Ala man talaba bi ta'atihi thawaban min ibadihi, bagi orang yang mencari ketaatannya pahala atau balasan dari hambanya, bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Allah sangat murka, ya, sangat benci kepada orang yang mencari atau ibadah, ketaatan atau ibadah, mencari balasan atau pahala dari manusia. Allah sangat benci, ya, pada orang yang seperti itu. Wa ya'lamu, dan
dia harus tahu anna izharahu, bahwa menampakkan amalnya tadi digolih untuk orang lain, tahabbubun ilahi, itu merupakan suatu kecintaan atau kesenangan dalam dirinya. Jadi itu harus tahu ya, bahwa menampakkan amal, memperlihatkan amal untuk orang lain itu merupakan kesenangan atau kecintaan buat dirinya, tapi wasukutun indallah, dan pahala tadi gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya gugur, hilang. Wa ibatul lil amal azim, dan juga akan melebur, menghapus akan amalan-amalan yang besar. Fayaqulu, maka ketika itu dia harus mengatakan, wa kaifa bi mithla hadzal amal bihamdil khalqi, bagaimana aku bisa mengikuti amalan yang seperti ini bihamdil khalqi, hanya untuk mendapatkan pujian, sanjungan daripada makhluk. Wa hum ajizun, sedangkan mereka adalah orang-orang yang lemah. La yaqdiruna li ala rizqi, yang mana mereka tidak mampu, tidak punya kekuasaan sedikit pun kepadaku untuk memberi rezeki. Wal ajalin, dan juga tidak mampu mereka untuk menentukan ajal, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah amat murka, Allah amat marah kepada orang yang beramal kepada selain Allah atau dia. Falyalzam dzalika qalbah, maka tetapkan hatimu ya dalam keadaan seperti ini. Inilah yang harus dikerjakan oleh kita. Jadi kuatkan dulu akidah kita jika kita mau beramal, agar jangan sampai akidah kita atau hati kita itu goyah. Wala yang bagi ayyaisa anhu, dan sepatasnya juga dia tidak boleh atau tidak pantas bagi dia ayyaisa anhu untuk selalu berputus asa. Bahkan putus asa adalah itu kafir. Ya, orang putus asa itu sama dengan orang kafir. Orang putus asa dia bunuh diri, maka matinya dia mati kafir. Nauzubillah, nauzubillah. Innama yaqdiru 'alal ikhlas al-aqwiya. Hanya saja orang yang mampu untuk berbuat ikhlas dialah hanya orang-orang yang kuat. Ya, hanya orang-orang yang gagahlah, orang-orang yang mampu untuk berbuat ikhlas. Fa'amal mukhallitun, maka ada pun orang-orang yang bercampur di dalam hatinya, ya, falaisa dzalika min sya'nihim, maka dia tidak tergolong kepada golongan orang-orang yang ikhlas. Faizukal mujahadah bil ikhlas, maka akhirnya dia meninggalkan kesungguhan dalam mencari keikhlasan. Di anna mukhallata ila dzalik ahwaju ilal muttaqi, karena sesungguhnya orang yang bercampur pada itu adalah hanya orang yang membutuhkan daripada orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang-orang bertakwa pasti dia akan ikhlas. Di anna muttaqi in afsadat nawafiluhu, karena kalau orang-orang takwa itu apabila dia merusak amalan-amalan yang sunnahnya, baqiyat faraidu kamilatan tamah, maka akan tetap fardu-fardunya yang sempurna. Ya, jadi kalau orang yang bertakwa apabila amalan-amalan sunnahnya itu rusak, maka akan tetap amalan yang fardunya. Jadi yang sunnah ini kita penting untuk menyempurnakan yang fardu. Wal mukhallitu, sedangkan orang-orang yang bercampur, la takhlu faraidu an nuqsan, itu tidak akan terlepas yang fardu-fardunya daripada kekurangan. Karena apa? Dicampur dengan riya. Wa haja ila jiron bin nawafil, ila jabron bin nawafil, sedangkan dia butuh kepada penambal bin nawafil, dengan mengerjakan yang sunnah. Jadi yang